Makanya iri tandanya tidak mampu, iri yang negatif, atau hasud atau dengki itu tandanya orang tidak mampu, karena dia tidak mampu seperti dia, tidak bisa meraih apa yang temannya capai, akhirnya dia dengki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang sangat menarik, yaitu tentang al-hasadu, hasud, dengki. Dari keterangan kitab Taisirul Khalaq halaman 42, cetakan Maktabul Hidayah Surabaya. Dan sebelum kita mulai, mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa bermanfaat di dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Al-hasadu, hasud, wa hiya tamanni zawalin ni'mati anil ghairi. Hasud di sini adalah mengharap-harap hilangnya nikmat dari orang lain. Jadi antara dengki sama iri itu tipis. Kalau di Indonesia bisa juga dikatakan iri plus dengki. Namun kalau dengki atau hasud di sini nih lebih mengarah ingin berangan-angan sebuah nikmat itu hilang dari orang lain. Misalkan orang lain itu dapat mobil, semoga mobilnya hilang. Misalkan tetangganya beli sepeda motor, semoga motornya hancur. Pokoknya berharap yang jelek-jelek, sekiranya nikmat yang diterima oleh orang lain itu hilang. Misalnya ada tetangganya kawin dua, akur, dia berharap semoga tidak akur, semoga bertengkar, akhirnya pisah. Harapannya gitu, jelek-jelek. Itu namanya hasud, dengki plus iri plus dengki. Itu yang dilarang, yang diharamkan. Wa amma tamanni mislu malil ghairi fa yusamma wiqtatan. Sedangkan berharap-harap seperti yang dimiliki oleh orang lain itu disebut wiqtah. Disebut wiqtah itu adalah cemburu, lebih iri tapi lebih kecemburu. Iri lebih kecemburu dan ingin meniru seperti yang dia miliki, sehingga dia berusaha apa yang sudah diusahakan oleh orang lain. Jadi irinya itu lebih ke positif, bukan iri dengki, bukan dia itu menginginkan nikmat itu hilang dari orang lain. Jadi ketika dia melihat temannya sukses, dia itu memiliki rasa cemburu plus iri dan ingin sukses seperti dia, namun tanpa berharap suksesnya temannya itu hilang. Namun dia bagaimana bisa mengejarnya? Seperti itu. Apa namanya kalau itu ya? Jadi menjadi motivasi kesuksesan orang lain, kebahagiaan orang lain, pencapaian orang lain itu menjadi motivasi bagi dirinya untuk bisa mencapai seperti yang apa temannya capai. Nah, ini namanya ghibthah. Walaysat bimatmumatin, dan ini tidak tercela, tidak jelek. Bal hiya matlubatun, bahkan itu bagus, sangat dianjurkan. Jadi sangat dianjurkan ketika kita melihat sebuah nikmat, kesuksesan yang diraih oleh sahabat kita, teman kita, tetangga kita itu punya rasa ghibthah, bagaimana caranya agar bisa seperti dia. Namun tanpa ada rasa hasud ya, tanpa ada rasa dengki. Kalau hasud, rasa dengki itu berharap-harap nikmat yang sudah diraih oleh orang lain itu bisa hilang, habis. Liannaha sababun iktisabil khisalil hamidah. Kenapa kok ghibthah? Ghibthah atau cemburu plus iri untuk seperti orang lain, dan iri dalam hal positif. Itu karena ghibthah itu menyebabkan orang berbuat hal-hal yang terpuji. Jadi meniru apa yang sudah ditirunya. Jadi dia memperbaiki diri, selalu memperbaiki diri agar bisa mencapai seperti orang lain, seperti itu. Introspeksi diri, memperbaiki. Walidha qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu yaghbitu wal munafiqu yahsudu. Orang yang beriman itu akan yaghbit. Yaghbit itu merasa iri, senang ketika melihat orang lain itu sukses, dan
ingin mencapai seperti apa yang telah mereka capai. Namun wal munafiku, kalau orang munafik itu yasudu, artinya itu irinya itu iri dengki, pikirannya itu jelek. Bagaimana apa yang sudah diraih oleh temannya, sahabatnya, tetangganya, kesuksesan itu bisa hilang. Bahkan kalau temannya itu gagal, dia senang. Itu adalah ciri-cirinya orang munafik. Jadi senang di atas penderitaan orang lain, itu namanya munafik. Namun kalau senang ketika orang lain itu mendapat kesuksesan, itu al-mu'min. Bahkan dia ingin meniru, ingin mencapai apa yang sudah temannya capai, namun dengan cara yang baik tentunya. Sekarang wa asbabul hasadi salasatun. Sebab-sebab orang itu hasud, dengki, itu ada tiga hal. Yang pertama, al-awwalu bughdul mahsudi li fadilatin dhaharat minhu aw nikmatin saqahullahu ilaihi. Yang pertama, karena dia itu merasa marah, benci pada orang yang dihasuti dikarenakan kelebihan yang tampak dari orang yang dihasuti tersebut, atau karena nikmat yang diberikan oleh Allah terhadap orang yang dihasuti atau orang yang dibenci. Jadi kan ada rasa marah, ya. Tidak senang melihat orang itu memiliki kelebihan, memiliki nikmat yang diberikan oleh Allah. Itu satu, karena ada rasa tidak senang. Nomor dua, tawafukul mahsudi fil fadli bihaitsu ya'jisul hasidu 'anil wusuli ilaihi. Penyebab yang kedua adalah karena orang yang didengki, sahabatnya yang didengki itu memiliki keutamaan yang tidak mampu dia raih. Makanya kan ada kata-kata iri tandanya tidak mampu. Nah, iri yang ini ya, iri yang hasud, iri yang dengki atau iri yang negatif atau dengki itu tandanya orang tidak mampu. Dan itu memang salah satu penyebabnya. Tawafukul mahsudi fil fadli, yaitu orang yang dihasuti itu memiliki keutamaan, kelebihan, nikmat, kesuksesan yang lebih, bihaitsu ya'jisul hasidu 'anil wusuli ilaihi, di mana orang yang hasud tidak bisa mencapainya, tidak bisa meraihnya. Makanya iri tandanya tidak mampu, iri yang negatif, atau hasud atau dengki itu tandanya orang tidak mampu, karena dia tidak mampu seperti dia, tidak bisa meraih apa yang temannya capai, akhirnya dia dengki, ingin nikmat yang telah diraih oleh temannya, kesuksesan yang sudah diraih itu agar hilang, habis, seperti itu. Kemudian penyebab yang ketiga adalah asalisu suhul hasidi bil fadaili. Karena orang yang hasud itu kikir ya, tidak suka memberi itu loh, tidak suka memberi, dia kikir, sangat kikir, pelit. Nah, pelit dengan kelebihan-kelebihan, kenikmatan-kenikmatan atau kesuksesan-kesuksesan yang sudah dicapainya. Sehingga fayahsudu kullu man lahu khairan, sehingga ketika dia melihat orang ada yang dapat kebaikan, dapat kesuksesan, dapat pencapaian yang bagus, dia tidak senang, karena dia pelit untuk berbagi kenikmatan, berbagi kesuksesan dengan orang lain. Makanya tidak suka kalau melihat orang sukses. Itu penyebabnya sudah disebutkan ya, ada 3. Nah sekarang apa yang bisa mengobati dan menghilangkan rasa dengki? Walladzi yudhibul hasada minal qulubi, sedangkan yang bisa menghilangkan rasa dengki dari dalam hati adalah at-tamassuku biddin, yaitu berpegang teguh pada ajaran agama, berpegang teguh pada hukum-hukum syariat, wa mulahadhat tama fil hasidi minad darar, dan melihat apa yang yang tersimpan dalam sifat hasud itu ada bahaya di sana, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian waridho bil qada'i wal qadari, dan berikutnya adalah harus kita rela menerima, qanaah, menerima dengan apa yang sudah menjadi takdir oleh Allah. Karena rezeki semua sudah dibagi-bagi oleh Allah. Ini rezekinya segini, ini rezekinya segini, ini rezekinya segini. Itu sudah ditentukan oleh Allah dan kita harus menerima itu. Ya, meskipun ada orang lain lebih sukses dengan kita, ya memang itulah rezeki kita. Jadi harus menerima. Itulah yang menyebabkan diantaranya orang itu tidak hasud.
Wa mimma warada fid dhammil hasidi qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara hadis yang menunjukkan kejelekan sifat hasud dengki itu adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Bahwasanya sifat hasud, sifat dengki, sifat iri yang jelek, ingin iri dan ingin kenikmatan hilang dari orang lain, itu dapat memakan kebaikan-kebaikan kita. Artinya dapat menghapus dan menghilangkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, sebagaimana api melahap kayu. Seperti itu. Jadi kesimpulannya dari itu, semoga kita semua bisa terhindar dari sifat hasud. Kalau tidak ingin punya sifat hasud, kita harus sadar dan rela dan menerima takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah, bahwa semua manusia itu rizkinya sudah diatur dan semua orang punya rizkinya masing-masing. Jadi tidak perlu iri, bos. Ya. Tidak perlu iri, bos. Namun kalau irinya itu dalam ghibthah yang disebutkan di atas, kebaikan, karena kita ingin mencapai sehingga bergairah untuk berbuat baik, lebih baik lagi agar seperti dia, itu tidak masalah, itu bagus. Namun kalau irinya itu mengarah ke negatif, ke hasud, karena ingin nikmat yang ada pada orang itu hilang, itu malah yang dilarang. Mungkin itu aja penjelasannya. Sebelum kita akhiri, mari kita baca maknanya dulu. Al-hasadu utawi iki iku hasud. Ya utawi hasud tamanni iku ngarep-ngarep. Zawali nikmati ngarep-ngarep ilangi nikmat anil ghairi saking wong liya. Wa amma tamanni misluma anapun utawi ngarep-ngarep sepadane barang li ghairi kang kadhe wong liya, ayo sama moko iku den arani ghibthah ing ghibthah. Cemburu atau iri yang cemburu karena ingin sama seperti dia dengan positif. Walaisat lan ora ono apa ghibthah mimat mumatin iku den celo. Bal balik ya utawi ghibthah matlubatun iku den suprih. Liana karena sakjane ghibthah sababun iku sebab liktisabil hisolih maring agawi piro-piro tingkah alhamidati kang bagus. Walidalan karena iki kala dawuh sallallahu alaihi wasallam sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing dawuh al mukminu utawi kang mukmin ya itu iku iri atau cemburu senang. Wal munafiku utawi wong kang munafik ya sudu iku sedih. Dalam iri yang positif ya gitu itu. Wasbabul hasidi hasadi utawi pira-pira sebab hasud salah satu niku telu. Al awal utawi kang pertama mudul masudi iku bentu ing wong kang den hasud hasuti li fadlin karena keutamaan dohar kang pertelo apa fadilah min husaking al mahsud au nikmatin atau nikmat sakoh au nikmatin atau nikmat sakoh kang maringi ha ing nikmat Allah subhanahu ilaihi maring al mahsud. Asani utawi kang kaping loro asa waqful masudi iku ngungguli wong kang den hasuti fil fadli den keutamaan bihaisu den sekira dia jisu apes al hasidu sapa wong kang hasud anil wusudi saking temeka ilaihi maring al fadli. Asalisu utawi kang kaping telu suhus hasidi iku medhiti wong kang hasud bil fadli kalawan pira-pira keutamaan. Faya sedemoko hasud sapa hasid kullaman ing saben-saben wong nala kang nerimo kang nampa kang peroleh kang merkoleh hu ing man al khairun apa kebagusan walladzi utawi perkara yudhibu kang ngilangaken apa alladzi al hasad ing sifat hasud minal qulubi saking ati atamasuk iku cecekelan bidini kalawan agama wa mulahadat tamalang ngelirik barang fil hasidi kang tetep ing dalam sifat hasud merupani minad daruri saking pira-pira bahaya war ridho lan ridho bil qada iklawan pasten wal qadri lan takdir wa mimma lan iku setengah saking barang warada kang temeka apa ma fi damil hasid ing dalem nyelo sifat hasud qaulun nabi utawi dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupane al hasadu utawi hasud ya kulo iku mangan apa al hasud al hasanat ing pira-pira kebagusan kama tak kulo kaya oleh mangan anar apa geni al hadaba ing kayu. Demikian penjelasan pembacaan serta makna. Jika ada yang benar fahuwa minallah, kalau ada yang salah fahuwa min nafsi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.